اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته في كل أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Abdul Ghani SQ. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan, keafiatan, petunjuk dalam kehidupan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, apa saja yang dianjurkan, yang diperintahkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, itu pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita, pasti akan mendatangkan keberkahan kepada kita, pasti akan mendatangkan keberuntungan kepada kita. Dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, dan apa saja yang diharamkan, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti mengandung sesuatu yang memudaratkan kepada kita, yang mencelakakan kita di dunia ataupun akhirat. Dan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan terjadi dan akan menjadi nyata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Al-Asma'i bahwa beliau pernah bercerita, ada seorang Arab Badui yang berkata kepadaku, aku mempunyai rencana ingin menjelajah dunia. Aku ingin meninggalkan kampung halamanku untuk mencari manusia yang paling durhaka dan manusia yang paling berbakti kepada orang tuanya. Maka aku berkeliling, menjelajahi pelosok demi pelosok, satu kampung ke kampung yang lain, hingga aku bertemu dengan seseorang yang tua renta. Seseorang tersebut lehernya terlilit seutas tali. Ia meminta minum dengan ember karena sangat kehausan. Seseorang lelaki tua itu berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Sementara itu, di belakangnya ada seorang pemuda yang memegang sebuah cambuk. Berkali-kali ia memukulkan cambuk tersebut ke tubuh lelaki tua itu, hingga nampaklah luka-luka pada punggungnya. Seketika itu aku berkata, hai seorang pemuda, jangan kamu pukuli seseorang yang tua itu. Tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah belum cukup kamu melihat orang tua itu menderita dengan lehernya yang diikat dengan tali, dan dia dalam keadaan kehausan dan kepanasan, sehingga kamu tega untuk memukulinya? Maka pemuda itu menjawab, ayahku memang harus disiksa seperti ini. Ternyata seseorang laki-laki tua itu adalah ayahnya sendiri yang ia pukuli, yang ia ikat dan ia panaskan di terik matahari dalam keadaan kehausan. Maka kata seorang Arab Badui, semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan.
Maka pemuda itu menjawab, "Diam kamu, tidak usah ikut campur urusanku. Begitulah dulu ayahku memperlakukan kakekku, dan juga kakekku memperlakukan buyutku." Maka hatiku pun berbisik, kata seorang Badui, "Inilah manusia yang paling durhaka kepada orang tua." Betapa buruknya kedurhakaan tersebut. Betapa malangnya orang tua tersebut saat dia tua, bukannya untuk dirawat dan dikasihani, akan tetapi dia disiksa dan dijahati oleh anaknya sendiri. Akan tetapi itulah balasan daripada kedurhakaan ayahnya dulu kepada kakeknya. Karena barang siapa yang menggali lubang, ia sendiri akan bisa terperosok ke dalamnya. Ia tidak bisa lari daripada hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Al-Asma'i melanjutkan cerita tersebut. Lalu seorang Badui itu melanjutkan perjalanannya ke kampung-kampung yang lain. Sehingga di tengah perjalanan dia menemui seorang pemuda. Seorang pemuda itu mengangkut sebuah keranjang di atas bahunya. Ternyata setelah diperhatikan, di dalam keranjang tersebut ada seseorang yang tua, yang sudah lemah dan tidak berdaya lagi. Kemana saja pemuda tersebut berjalan, maka dia membawa keranjang tersebut dan menggendong orang tua yang ada di atasnya. Dia tidak pernah meninggalkan dan berpisah dari keranjang tersebut. Setiap kali orang tua yang ada di dalam keranjang itu mau buang air, maka dia buang air di tempat itu. Dan seorang pemuda itulah yang kembali membersihkan tempatnya. Maka seorang Badui itu sangat kagum, lalu bertanya, "Apa yang engkau gendong dan siapa yang engkau gendong di dalam itu?" Maka sang pemuda menjawab, "Ini adalah ayahku. Dia sudah tua, maka akulah yang harus merawatnya. Akulah yang harus menanggungnya. Aku yang menyuapi makanan kepadanya. Aku yang memberikan minuman kepadanya. Aku yang menggantikan pakaiannya. Dan bahkan akulah yang melayaninya ketika dia membuang hajat." Maka seorang Arab Badui itu berkata di dalam hatinya, "Inilah orang Arab, manusia yang paling berbakti kepada orang tuanya." Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dua kisah yang sangat luar biasa. Seseorang yang sangat durhaka kepada orang tuanya, akhirnya dia dibalas dengan kedurhakaan anaknya. Dan yang kedua adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya, maka nanti pasti dia akan memperoleh kebaktian dari anaknya. Dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari kisah tersebut, agar kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, agar kita mendapatkan juga kebaktian dari anak-anak keturunan kita, agar menjadi orang-orang yang soleh selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.